Alhamdulillahil karimil hannan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini sama-sama baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kekuatan untuk bisa ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, manusia paling sempurna, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan bagian syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitur Rahman yang terhormat, para pengurus, ada Bapak Jisiono dan lain-lain disebut nama, para guru, ada Ustaz Suryaman dan lain-lainnya. Insya Allah semuanya mulia di Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih lanjutkan kajian kita masih tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna li sihatil iktida'i syurutan. Ketahuilah bahwasanya kita dianggap menjadi makmum, sah sholat berjamaah kita, tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, al-ilmu bi sholatil imami. Yang pertama, supaya sholat kita berjamaahnya sah, kita harus tahu gerakan-gerakan imam yang kelihatan. Jadi imamnya harus nampak, harus kelihatan sama makmum. Ya, ini buat barisan yang nomor pertama, nomor 2, nomor 3, insya Allah ngelihat imam. Jadi kalau imam ruku, yang ikut ruku, imam sujud, yang ikut sujud. Nah, itu kalau yang di barisan ini nih enak. Bagaimana kalau barisannya di pojok sono? Pojok sono. Nah, kalau barisannya di pojok atau jauh dari imam, dia tidak bisa ngelihat imam. Bagaimana caranya supaya dia tetap sah jadi makmum? Wa yakunu bisima'i sautil imam. Yang kedua, caranya dengan dengar suara imam. Imam sih nggak kelihatan, tapi suaranya kedengaran. Kalau di era sekarang sih kita alhamdulillah ada mic ya, ada pengeras suara. Jadi walaupun kita sholat di pojok, nah tetap aja kedengaran. Makanya ini kebutuhan mic buat masjid khususnya itu vital ya, sangat penting. Baik sholat zuhur, asar, apalagi sholatnya maghrib, isya, subuh. Kadang-kadang nih sholat zuhur, sholat asar ada masjid nggak pakai mic juga. Kalau imamnya suaranya keras sih nggak apa-apa, kedengeran. Kadang-kadang imamnya maaf ini dua suaranya empel, agak kedengeran. Yang di pojok udah mikirin, ini imam sujud lama amat ini ya. Nggak tahunya imam udah apa? Udah bangun. Bisa berantakan itu kalau nggak kedengeran imamnya. Maka di sini satu, imam suaranya harus keras. Kalau nggak keras, pakai alat pengeras suara. Penting ini alat pengeras suara mah. Di masjid makan pengeras suara sama air. Nah, itu nggak boleh trader kita tuh. Kalau mic nggak ada, waduh. Biar katanya kita punya HP, kadang-kadang lupa. Wah, kagak ada yang ajan ini ya. Kita nungguin masjid, nggak ada yang ajan nih. Yang kata udah lewat zuhur. Begitupun air, kalau air nggak ada, waduh, wudunya di mana gitu ya. Jadi pengeras suara dan air. Jadi jadi makmum harus dengar suara imam. Karena kalau nggak dengar nanti berantakan susunan sholat jamaahnya. Imamnya udah sujud, makmumnya masih berdiri. Nah, kalau ketinggalan nanti dua rukun fi'li atau 3 lebih, bisa jadi sholat jamaahnya batal, imamnya makmum ketinggalan itu. Nah, yang pertama imam kelihatan, suaranya kedengaran. Terus yang ketiga, bisa jadi dengan melihat barisan di depan kita. Nah, mungkin imam suaranya nggak kedengaran, imam nggak kelihatan, tapi kita bisa ngelihat orang di kanan kiri. Ini ngelihat shop yang ada di depan kita. Itu udah dianggap sah sholat jamaah kita karena kita ngikutin barisan yang ada di depan. Bukan berarti kita jadi makmum yang di depan, bukan, kita ngeliatin gerakan imam melalui teman kita yang ada di depan. Atau imamnya nggak kedengeran, suaranya nggak kedengeran,
imamnya nggak kelihatan, ini ada mubalik nih. Biasanya tuh kalau di masjid-masjid tertentu ada mubalik. Artinya mubalik orang yang menyampaikan suara imam. Ya, rupanya sami'allahu liman hamidah, entar dia nyautin tuh kenceng. Itu namanya apa? Mubalik, orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum. Tapi kalau di kita ini di Baitur Rahman, insya Allah imam sendiri udah kedengeran sampai ke belakang. Kenapa? Pemiliknya suaranya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Itu jadi tuh syaratnya kita menjadi makmum, harus dengar imam, harus ngelihat imam, atau dengar suara mubalik, atau ngelihat barisan yang ada di depan kita. Yang selanjutnya nih, kita dianggap sah menjadi makmum alla yataqaddamal ma'mumu 'alal imami fil mauqifi. Kita enggak boleh berdirinya di depan imam. Emang ada orang sholatnya berdiri di depan imam? Ini kita punya teras nih masjid kita ini Pak ya. Sono no. Itu sholat di sono no, kayak enakan, sono adem dia kata. Enggak taunya barisan imam udah kelewat. Nah itu gegasa dia. Karena dia telah mendahului berdirinya imam. Bahkan kata Imam sini, Imam Husain gitu ya. Umpamanya imam di sini nih, imam di sini. Ada orang sholat terlambat. Dia biasa punya tempat di depan. Karena ada orang sholatnya nggak pindah-pindah ya, di depan aja pokoknya. Suatu hari dia datang ke belakangan. Kebetulan ini kagak diisi sama orang, takut orang terbiasa tempat dia. Akhirnya ini orang lewat sini nih, ada depan. Nah itu kata Imam Husain, kalau orang lewat di depan imam buat ngisi subjek itu nggak sah katanya dia jadi makmum. Tuh, sampai segitunya tuh. Jadi jangan sampai kita makmum berdiri di depan imam. Kalau kita sholat berjamaah, ia mendahului imam baik tempatnya maupun perbuatannya. Emang ada makmum ngikut pendahuluin imam terus? Ada, dari awal ngikut depanin imam. Imam belum bangun dari sujud, dia udah bangun. Imam belum itidal, dia udah itidal. Kalau terusan begitu sampai habis sholatnya, batal dia sholat jamaahnya. Habis pendahuluin imam. Ya sekali lagi tadi, makanya imam suaranya harus keras, dan mic-nya juga harus mantap. Supaya makmumnya kedengeran. Kalau persyaratan tadi udah dipenuhi, makmum masih duluin aja. Kalau kata orang sini mah ilokan gitu ya, kelewatan amat gitu ya jadi makmum. Nah mungkin itu aja Pak ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau bisa dijawab, kalau enggak ya nanti PR dulu gitu ya. Ya, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.